mencari mencari hak mencari hak kita sebagai manusia. Sebentar dulu ya. Kita tunggu teman-temannya. Amin, Rahayu, Mas Yono. Iya, amin. Banyak yang dapat ini ya. Banyak yang dapat rezeki hari ini ya. Banyak yang dapat hadiah hari ini. Terima kasih Mas Andri, hadiah Natalnya, Mbak Tika, hadiah Natalnya. Saya nggak Natalan, tapi menghormati, menghormati KTP. Saya nggak Natalan, tapi suasananya enak, vibes-nya enak, jadi saya ngikut. Vibrasinya tuh hari besok itu enak. Sebenarnya besok banyak bom. Sebenarnya besok kalau dari ramalan itu banyak bom, tapi ya seperti biasa toh. Kalau yang namanya ramalan kalau bisa dibatalkan dengan pertobatan, why not gitu kan? Kita tunggu teman-temannya ya. Sambil sambil bikin kopi mungkin rada karena pergantian 24 pergantian 25 ini rada bahaya. 25-nya rada bahaya. Hari ini atau besok banyak orang berantem. Kalau yang energi negatifnya, kalau yang energi negatifnya banyak orang berantem. Kalau energi positifnya banyak orang dapat hadiah. Ngerause bom hadiah niko, heeh. Aku iku Jawa rak pati Jawa Mas Yono, rak mudeng aku bahasane. Nek bahasa Surabayaan kasar ngono aku malah iso. Nek sing halus-halus ndak diajari karo ibuku. Ibuku padahal nek ngomong halusan, Jawa halusan. Tapi aku ndak pernah diajari jadi rak mudeng. Pakai sorban ya. Nggak kelihatan merah-merahnya, nggak kelihatan itu. Di belakang ada Sinterklas tuh. Sinterklasnya nyari kereta Sinterklas. Ada Miss Santa Claus. Kita tunggu teman-temannya ya. Sambil nunggu kalian Google. Sambil nunggu kalian Google. Flash apa ya? Saya kemarin sudah buat video, cuman mungkin mungkin kalian nggak nggak apa namanya? Nggak lihat. Kalian Google 10 apa ya? Hal kalau di muslim itu ada langsung ke Google 10 hal yang diizinkan Tuhan bisa dilakukan oleh iblis. Nerimanya bom hadiah super-super tuh. Iya. Yuk, sambil sambil nunggu kawan-kawannya, kalian Google baca sekilas saja. Baca sekilas tentang kedaulatan iblis. Jadi haknya iblis atas kita gitu loh. Iblis itu ternyata berdaulat atas kita. Nah, piye Jal? Aku ayo kita cari solusi sama-sama sambil kita nunggu teman-temannya yang lain. Sambil nunggu teman-temannya yang lain dibaca sekilas. Allah mengizinkan apa saja kepada iblis. Nah, itu kalian lihat. Sambil nunggu. Halo Rina Raisa, salam. Yuk, sambil nunggu kalian lihat, kalian Google. Ini topik kita batalkan sama-sama. Tapi kalian perlu paham dulu. Halo, masih kepo. Ada 10, Rensa. Ada banyak, tapi yang tertulis di Google itu 10. Malam, Vira. Coba kalian Google dulu. Kedaulatan iblis atas manusia, apa saja yang diizinkan Tuhan.
Diizinkan loh. Sambil dibaca-baca yang baru masuk, silahkan baca-baca. Kita kita akan membahas kedaulatan iblis kepada manusia. Nanti kita bikin kedaulatan manusia atas iblis karena tidak ada yang bikin. Jadi kita harus bikin. Topik malam ini kedaulatan iblis atas manusia. Kita kali ini mau bikin kedaulatan manusia atas iblis. Masa cuma iblis tok? Sekarang manusia-manusia yang sudah paham, berarti levelnya sudah diizinkan. Karena zaman dahulu levelnya rendah, tidak ada yang bisa diizinkan untuk bikin. Nah, sekarang kita bikin. Halo, ya monggo. Yang topik bahasannya kita malam ini kedaulatan manusia atas iblis, kedaulatan iblis atas manusia. Kedaulatan manusia atas iblis belum pernah ada yang bikin, kita yuk bikin. Yang sudah ada hanya kedaulatan iblis atas manusia. Itu eh, kalau di kitabnya Kristen itu dari kitab Ayub. Kalau dari Muslim itu ada komplit 10, itu disebutkan semua. Komplit disebutkan semua. Malam Jero. Oh tidak, tidak merayu dan menggoda. Enggak gitu juga. Gue cerita sedikit tentang Kundalini. Kundalini itu mengaktifasi fallen angel di dalam dirimu. Kundalini itu kan tentang sihir, tentang bisa terbang. Itu kan sihir. Mengaktifasi ular naga di dalam dirimu. Itu power tertinggi, itu naga, naga memang. Power tertinggi. Malam Mas Daniel. Power tertinggi itu naga, dan naganya itu kalau kundalini diaktifasi, Anda akan sulit untuk memutus siklus. Anda akan, karena itu sama dengan ngisi badan. Nah, kalau sudah ngisi badan, badan ini melekat. Kalau sudah ngisi badan, kalau meninggoy, nggak ada yang bersihin, kalian nggak bisa masuk surga. Karena kalau, oh bukan, Rensa. Kundalini tidak, kundalini itu kan tubuh. Tidak, bukan tentang cahaya Tuhan. Bukan bukan dari Tuhan. Kundalini bukan dari Tuhan. Bawaannya fallen angel. Bawaan ilmunya fallen angel. Kalau ilmunya dari Tuhan itu kan 100% sujud. Kalau dari Tuhan loh ya. 100% beliau. Allah. 100%. Kelamaan saya pakai di sini ya. Kita sambil nunggu soalnya. Ilmu dari Harut Marut. Iya. Iya, Harut Marut kan siapa? Harut Marut kan hasil hasil dosa. Harut Marut. Harut Marut kalau bahasa Indonesia kan carut 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 marut. Nah, itu. Gak karu-karuan toh, ngono loh. Bahasa bahasa okemnya. Bahasa saya Harut Marut itu adalah gak karu-karuan. Paham ya? Harut Marut juga dia diajarin. Karena itu bukan ilmunya manusia, itu ilmunya fallen angel, sihir. Mengaktifasi magnet itu. Yang bisa cuma anak-anak dari Nephilim, anak-anak campuran. Itu dia di badannya sudah tidak perlu diaktifasi. Dia akan bisa sendiri. Karena memang sudah mixnya. Bentar, sudah baca ya? Bentar dulu. Coba aku
Coba aku sound effect background push. Itu di situ ada kedaulatan iblis. Ini yang di Muslim yang saya ambil karena tulisannya lebih komplit daripada dari agama manapun juga saya ambil ya. Contohnya dan ini betul betul ya. Jadi satu itu berbagi alam, harta, anak, manusia, terus membiarkan ikut persetubuhan. Kalau kalian itu bersetubuh, terus nggak nyebut asma Allah, ikut dia. Nah, terus ikut bersama dengan orang yang menaiki kendaraan, tapi untuk tujuan yang aneh-aneh. Nah, ikut dia. Terus kamar mandi jadi rumahnya dia, pasar jadi masjidnya dia. Terus syair itu lantunan-lantunan eh, lantunan-lantunan puisi, lantunan-lantunan doa itu Qur'annya mereka. Menjadikan pemabuk sebagai teman tidurku, memberikan saudara ya orang membelanjakan hartanya untuk maksiat yang boros-boros itu loh maksudnya. Nah, itu dia di situ juga. Terus uh, bisa melihat manusia tapi manusia nggak bisa ngelihat dia gitu. Terus dia punya kemampuan mengalir dalam darah. Tuh yang paling bawah itu yang ngeri. Mengalir di dalam darah. Itulah kenapa tadi ya ada yang tanya soal kundalini. Kalau Anda mengaktifasi kundalini, Anda membangkitkan energi ini. Paham nggak? Terjawab ya yang tadi nanya soal kundalini. Energi manusia itu cuma satu, sujud neng Gusti lain, nggak pakai kesaktian macam-macam. Ini kedaulatan iblis atas manusia, diizinkan Tuhan. Dan kalau di kitab di kitabnya ini penjelasan dari ini adalah bagaimana supaya kalau di dalam kitabnya ini saya mix ya, sorry ya, ini kita tidak bicara soal agama tapi saya mix solusinya itu ada di pembiaran. Jadi ibarat kata udah cuekin aja gitu loh. Jadi kayak kita ngadepin NPD kan, cuekin aja. Kalau kita nggak terprovokasi, kita nggak akan kesetrum kok gitu loh. Paham ya? Iya, kata syaitan kosongkan pikiranmu agar aku bisa masuk. Iya. Terus udah gitu satu kosong pikiran ya. Berarti kita tidak memagari diri yang untuk lebih jelasnya adalah kita harus memagari diri. Terus iblis itu diizinkan untuk membuat kita sakit, membuat bencana. Jadi kenapa saya bilang bencana itu bisa dihindari karena bukan dari Tuhan. Tuhan tidak membuat bencana. Tapi di sini saya masih masih miss ya, masih saya harus meminta info dari kalian. Ini sebenarnya bagaimana? Karena menurut saya ini tidak benar. Kedaulatan iblis ini akal-akalannya iblis aja supaya kita percaya. Kalau ada kedaulatan iblis, maka kita malam ini akan membuat kedaulatan manusia. Gimana? Oke enggak? Dan Tuhan pasti mengizinkan karena kan kita setelah perjalanan yang melelahkan ya, mengupgrade diri, kita akhirnya paham, pandai mengontrol, mengendalikan energi di dalam diri. Nah, gimana menurut kalian? Nah, kita membuat apa? Ayo kita pikirkan. Berdasarkan kedaulatan iblis, aku nggak mau kamar mandiku jadi rumahnya dia. Aku nggak mau. Kalau di pasar ya bebas gitu kan. Aku nggak mau kalau aku memuji Tuhan ya kan lantunan-lantunan syair ini kan macam-macam. Ya, kita kan memuji Tuhan itu kan dalam bentuk syair gitu kan. Nggak ngerti lah yang mana yang dimaksud syair ini. Nanti kita sholawat, kita memuji Tuhan apa namanya nyanyi-nyanyi gitu kan, puji Tuhan bersorak-sorai gembira karena Gusti Allah. Nah, itu dianggap dihain sama dia sebagai Qurannya dia. Aku nggak mau. Iya loh. Aku nggak mau. Saya tidak mau. Rancangan keselamatan dari Tuhan. Yang mana rancangan keselamatan? Mana rancangan keselamatan yang mana? Nggak bisa. Ini sudah diklaim. Kita klaim kembali gitu. Jadi pengendalinya nggak bisa karena Tuhan tidak turun langsung kan. Mau selamat cuma jalan cahaya. Iya, cuma jalan cahaya.
Masa kamar mandi kita ada dari rumahnya dia dan diizinkan Tuhan? Enggak, ngadi-ngadi ini. Kedaulatan iblis ini aku rasa begitu. Coba coba kalian tanya dengan energi-energi fallen angel atau anak-anak dari fallen angel ini, anak-anak naga tobat ini. Coba, itu peristiwanya zaman dahulu itu emang bener apa enggak? Apa bohong apa memang iya? Karena aku nggak nemu jawabannya. Sedangkan mereka kan sebenarnya sudah diusir dari surga. Bagaimana mungkin bisa mengadakan perjanjian? Dan nggak bener ya, nggak bener. Tuhan ngusir Adam, nggak bener. Yang ada Adam keluar sendiri. Kenapa? Karena Eva merasa bersalah, merasa malu kepada Tuhan. Jadi dia ngejar Eva keluar dari sana. Itu pun Eva makannya ini katanya ya. Dan saya percaya, iblis menyerupakan buah yang dia makan. Ada buah-buah, Eva dan Adam dan Hawa itu tahu buahnya yang harus dimakan, tidak boleh dimakan, tahu. Dia nggak usil, dia nggak iseng, dia disihir. Dia makan buah yang dia kira buah yang bisa dimakan. Ternyata terlarang. Dia disihir dan tidak ada di kitab manapun juga. Selain kalian tanya sendiri ke Adam. Nggak bisa di atas. Mana mungkin kita ngalahin fallen angel? Yang bisa ngalahin fallen angel itu cuma Tuhan. Levelnya di atas manusia. Levelnya fallen angel itu di bawah manusia. Di atas manusia. Nggak mungkin bisa. Seatas-atasnya kita nggak mungkin bisa ngalahin fallen angel. Kecuali kita pegangan sama Tuhan. Kalau kita pegangan sama Tuhan, maka fallen angel bukan urusan kita. Iya, iya. Masing-masing pasal dirubah pada beda-beda masa bumi, istilahnya penambahan atau pembaruan untuk kepentingan iblis. Iya, betul. Metrai, iya toh? Bener kan? Bohong kan ini? Kedaulatan iblis 10 ini yang baru yang ketok ini. Ini baru yang kelihatan. Malah Mas Nisar. Kita lagi mau bikin kedaulatan manusia, menandingi kedaulatan iblis ini, Mas Nisar. Dibaca dulu. Tapi sudah ada kayaknya di Google. Di Google itu apa namanya? Yang iblis hanya membujuk. No, dia bisa membuat kamu sakit, Viera. Coba dibaca dengan jelas. Dia tidak membujuk, dia masuk. Orang ngono, nak Nur Sofia, orang ngono. Ini kan dia membuat aturan, kita pun, maksud saya malam ini kita pun membuat aturan. Kalau sudah ada aturannya, namanya manusia kan ada dropnya. Iya, mulutnya nyembah Tuhan padahal lebih nyembah duit. Kalian kalau nih, aku kasih tahu ya, nih kalau semudah itu, naikkan saja levelnya, Pret. Finansialmu dari mulai Juli Agustus macet-cet toh. Ayo, itulah siapa? Diizinkan Tuhan itu, aku nggak mau. Itu diizinkan Tuhan, ayo naikkan levelmu, Nur Sofia, jajal. Nggak mau elet lah. Finansialmu, anak kalian dibuat imannya drop. Finansial dikacau, digenggam. Finansial yang rezekian dari Tuhan itu digenggam sama kuasa gelap. Terus kalian bahkan beli tempe aja nggak sanggup. Lah iya, Mbak Tari, kita lagi mau bikin. Ini kan ada kedaulatannya iblis atas manusia. Nah, saya mau bikin. Saya ngajak kalian semua untuk ayo kita bikin kedaulatan manusia. Manusia sebelum berdosa diciptakan lebih tinggi. Oh, saya nggak ngomong derajat, saya ngomong ilmu, Pak Advokat. Saya ngomong tadi soal ilmu. Dan kita bicara setelah berdosa, artinya apa? Power apapun juga hilang. Hanya minta ampun saja. Jadi perlu dikembalikan. Kita kan dibuang. Kita kan pergi, Pak Advokat. Tadi sudah aku ceritakan, Adam itu tidak diusir. Tuhan tidak pernah ngusir Adam. Adam ngejar Eva, mereka berdua kena sihir.
Mereka berdua kena sihir. Adam dan Hawa disihir sama fallen angel. Kemudian mereka disihir untuk melakukan kesalahan yang mereka kira ini buah yang bisa dimakan seperti biasanya, ternyata itu buah yang terlarang. Disihir. Kayak mereka kayak kena gendam ngono loh. Nah, itu ilmu yang hanya dipunyai oleh iblis, fallen angel. Coba ini. Ini nggak ada di Kristen, tapi aku nggak mau bahwa bahwa dia menempatkan dirinya di dalam kamar mandi sebagai rumahnya dia. Mau aku. Terus kalau kita melantunkan puji-pujian kepada Tuhan, sholawat, ini itu pokoknya macam-macam eh, apa rosario, apa pokoknya semua yang bentuknya syair itu adalah Qurannya dia. Nggak mau aku. Maksudnya bagaimana Smile? FA pada ya ini toh kita lagi bahas toh. Ya sudah lama. Wong sudah jutaan tahun. Itu kan nggak ada maksud saya itu kan saya tidak infonya tuh gini loh. Infonya ini kita akan merubah karena manusia tidak punya kedaulatan apapun juga bahkan untuk dirinya sendiri. Lah ini masuk di darah kok. Sampai kiamat. Moh aku. Kalau syair oh, tidak Smile, tidak, tidak. Kalau kamu nggak kenal Tuhanmu itu dianggap buat dia. Karena iblis itu punya alat takar energi. Misalnya kalian sholat, sembahyang asal sembahyang, itu dianggap tidak bertuhan, diambil sama dia. Kita mau buat kedaulatan manusia, titik. Yang tidak setuju boleh keluar. Kedaulatan manusia atas diri kita sendiri gitu loh. Kita nggak mau cawe-cawe urusannya iblis. Iblis mau bikin kedaulatan untuk manusia, ini kita batalkan. Bagaimana mungkin kita berpegang pada Tuhan kalau sampai dengan 3 bulan kita nggak dikasih duit makan? Ibarat kata gitu, nggak bisa bayar listrik, nggak bisa bayar bensin, nggak bisa bayar berpegang sama Tuhan. Wong diizinkan Tuhan loh untuk dicobai. Walah, Mas Yono sakit. Adam sekarang di mana Bu? Tanda bukti pernah di dunia kan nggak naik ke langit. Tanda Adam ada di sama saya. Kenapa saya tahu? Adam itu disihir karena Adam yang kasih tahu. Tapi memorinya kan diambil, jadi sedikit yang bisa saya korek informasinya. Yang saya tahu, Tuhan tidak pernah mengusir Adam. Adam ngejar, nguber manusia. Nah, Adam nguber Eva yang pergi karena menurut Adam kita diciptakan bersama-sama. Jadi sebenarnya Adam ini setia gitu loh. Dia akan pulang balik sama Eva gitu. Jadi dia pun disihir. Jadi dia kayak kena gendam. Dia melihat buah yang terlarang itu sebagai buah yang biasa dia makan. Ini tidak ada di kitab manapun juga. Ya, dan kita harus pertama si yang kita angkat anak-anak dari dan saya dapat bocoran kenapa Henok pun gagal. Henok itu pun gagal, Metatron itu pun harus ngulangi siklus. Kenapa? Kalau ngulangi siklus berarti kan ada kegagalan. Iya toh? Metatron itu kayak kita memberikan KTP kepada anak-anak dari Fallen Angel dan manusia, Starseed dengan manusia itu disempurnakan sama Henok. Tapi pada saat naik ke surga, mereka menyerang surga. Serapim itu peniup, ada peniup trompet, kalau nggak salah Serapim namanya ya. Itu juga trompet itu juga ikut keluar dari surga. Kenapa? Trompetnya dibuat macet sehingga tidak mengerjakan tugasnya dengan baik. Itu bocoran dari surga bawah, bukan surga inti. Lah iya Pak Advokat iki kira mireng, ora ngrungokno. Buyutmu si Adam iki kabur.
Kan kita harus mengembalikan Adam ini pulang, karena itu buyut kita. Kita mau pulang di mana? Nah, wong kita kabur dan dikunci oleh sihir dari fallen angel ini. Beda Adama bukan. Adama bukan, Manu bukan, Adam. Beda. Adama bikinan fallen angel. Manu bikinan fallen angel. Starseed. Paham? Lintang. Beda. Tuhan pun dalam versi Starseed ada Anunnaki. Beda. 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 Adam itu satu energi, yang saya sebut Adam. Adam mah beda energinya. Zaman Adam belum ada agama, sayang. Zaman Adam belum ada agama, sayang. Dan Tuhan tidak pernah menciptakan agama. Agama itu tangga. Tangganya untuk manusia, untuk mencapai Tuhannya. Begitu nilai keimananmu sudah tinggi, levelnya sudah klik sevibrasi, sefrekuensi dengan surganya yang harus ke sana, ini nanti akan terbuka sendiri. Lah ya kui, ini kan kita lagi membahas kedaulatan manusia, ya toh. Adam tidak tahu, kenapa? Karena Adam takut pulang. Kenapa? Karena dia disihir dan dia malu. Gitu loh. Cuman aku tuh juga bertanya-tanya, sebenarnya juga bertanya-tanya. Saya cari dimanapun juga tugas Adam iki sakjane apa? Iya Mas Yono. Saya cari dimanapun juga tidak ada jawaban yang memuaskan saya. Saya tanya Adam, Adam juga bingung. Memorinya diambil. Memorinya Adam ini diambil. Jadi saya meraba-raba dalam gelap, informasi yang sedikit. Kita tidak sedang bahas agama loh ya. Dan Adam buat saya bukan nabi. Dia sama manusia kayak kita. Jadi jangan masukkan di dalam agama. Benturan nanti. Bukan itu maksud saya live. Bukan untuk benturan dengan agama. Kita cari jalan keluar kan? Nah gitu loh. Ya, mohon dipahami. Karena di Muslim kan disebut nabi. Buat saya bukan nabi. Tapi itu nggak penting. Kita cari solusi supaya apa yang ini final gitu loh. Ini final gitu. Kenapa Henok itu harus Metatron pun harus reinkarnasi? Kenapa? Karena pada saat itu, nih aku ceritain, kita kemarin kan kasih KTP anak-anak Nephilim, ya kan, anak-anak Ogre, Agartha Nusantara, ya kan. Zaman dahulu Henok juga melakukan itu, ternyata sama. Tapi dihianati. Kenapa? Anak-anak Nephilim ini dihajar sama bapaknya. Kongkong nyerbu surga, jadi kecolongan. Adam emang manusia tapi nggak, kan dari tanah. Aku nggak bahas itunya Panca. Aku tidak membahas asal muasalnya Adam. Saya membahas kedaulatan iblis ini loh. Solusi apa yang ibu cari? Ibu jangan menyesatkan banyak orang. Ini kedaulatan iblis. Kita mau patahkan kedaulatan iblis. Sendok maut. Menyesatkannya di mana? Kedaulatan iblis kan ini ada di Google. Bisa ini bukan dari saya. Ini ada dari Google. Saya ambil, saya masukkan, dijadikan begini. Nah, kedaulatan iblis ini bisa nggak ditawar? Karena sampai dengan darah pun kita iblis berdaulat. Nah, kayak gitu loh. Ini sekali lagi nggak masalah agama loh ya. Iya, banyak ordo naga, banyak pemuja satanik itu justru menjamurnya di Indonesia. Kita nggak usah terpengaruh lah. Kita tetap kepada agama masing-masing. Agama itu tangga. Keilahiannya itu pegang sendiri. Kuatkan imanmu gitu loh maksudnya. Hawa itu bagaimana? Kita nggak bahas Hawa, Rehan. Kita nggak bahas Hawa. Catatan itu dari mana, Bu? Harus diketahui penulisnya. Mas Panca, saya nggak ngajar. Saya tidak mengajar. Saya tidak mengajar. Saya tidak menulis. Saya tidak gimana jelaskannya. Sudahlah, kita fokus ke sini aja. Kita fokus ke sini, kedaulatan iblis satanik atas manusia ini apakah bisa kita bersatu untuk membatalkan? Karena capek loh, ngulang siklus tuh capek loh. Kita sudah sejauh ini ndelosor gitu kan. Nah, tetap ini kok iblis berdaulat atas manusia. Memang kuncinya adalah pengenalan kita kepada Tuhan. Tapi kalau sampai masalah kesehatan, masalah finansial yang kita ini kok dan diizinkan Tuhan itu loh. Nah, berarti kalau kita sudah bikin PR kita, berarti kan kita juga punya diizinkan Tuhan untuk memberikan kedaulatan atas tubuh dan diri kita untuk tidak bisa kamu kesetrum nanti gitu loh.
Jadi kayak gimana ya? Kayak benteng, kita membuat benteng yang kuat. Tapi ini harus dipatahkan dulu. Ini harus dipatahkan dulu. Pakai intuisi kalian, gimana kita mau mengatasi masalah. Ini kan masalah bersama. Bikin adendum. Adendum kuwi apa? Iya, aku juga capek loh Wayang, dibuat ano. Aku kepinginnya ini, karena besok itu kita dapat serangan lagi loh. Males aku capek, capek Wayang, capek sekali ngikuti siklusnya demit-demit Fallen Angel. Kalau kalau saya apa namanya ibarat kata ngikuti dengan sabar, tapi sabar juga kan kita capek ya kan, kepingin lah liburan. Nggak mau kedaulatannya iblis atas manusia ini ikut terus. Nggak mau aku mau merdeka. Itu bukan tambahan. Kita tidak pernah menandatangani perjanjian kok untuk iblis cawe-cawe dalam hidup kita kok. Itu kan maunya iblis dan aku yakin nipu itu. Tidak ada itu. Iya kan? Intuisi saya begitu, klaim sepihak dan kita manusia percaya aja. Iya, semua menganggap iblis. Nah, makanya di klausal terakhir kalau wayang tadi baca itu ada di Google kok. Silahkan dilihat sendiri di Google. Saya takut saya di-ban karena mengandung ada tulisan satanik tadi kan. Takutnya saya di-ban. Orang kan ngelihat judulnya aja langsung salah duga. Tadi kan saya langsung kena omel. Saya pikir kenapa orang ini langsung jangan ngajarin sesat. Oh ya karena ini tahu ada tulisan ini. Padahal maksud saya tidak begitu. Kita mau merdeka gitu loh. Orang gila. Ini perjanjian FA dengan Tuhan waktu diusir dari surga. Ya karena Smile, informanmu coba ditanyain, apa yang dilakukan FA kepada Adam? Itu kan buah disihir, Adam digendam. Dia makan buah yang dia kira itu buah yang bisa dimakan. Ternyata yang dimakan buah terlarang. Bener apa bener? Mbak Adelina kemarin WhatsApp aku ya nggak jadi, di delete. Kok ada namanya Siti Adelina nge-WhatsApp tapi di delete? Coba egonya dikuasai kesadaran pasti bakal senyum-senyum. Iya, bukan buah Bunda. Ya kan perumpamaannya. Hal yang seharusnya boleh itu tidak boleh. Oke, informasinya apa? Bukan buah tapi apa? Smile. Informasinya bukan buah tapi apa? Ya apa? Tangan, kaki, kepala. Oh, persetubuhan itu ya. Persetubuhan. Ya itu kan dikasih, berarti kan dia dikasih. Saya juga pernah makan buah koldi jadi keluar dari sorga. Darah dan bayi. Oh, gak apa-apa Mbak, Mbak Adelina. WhatsApp aja. Gak apa-apa. Sudah terlanjur nulis kok di-delete gara penasaran. Iki sopo Siti Adelina opo Adelina iku. Bener. Kalau dilihat persinahan sih enggak ya. Izin sedot energi Bunda sangat banyak ini Bun. Iya, monggo. Energiku lagi berkelimpahan. Iya, besok saya bukan Kristen, tapi ini kan ulang tahun Isa Al-Masih buat saya. Dibuat asik aja lah. Besok Natalan. Iya, tapi yang saya pentingin ini Bali sudah air lautnya yang daerah Jembrana ini sudah bahaya.
Wajahku cerah ya, heeh, karena lagi happy happy, lagi happy. Salam Bunda, iya, nggak apa-apa Rina Raisya. Perjanjian Tuhan dengan manusia, kita didampingi angel setiap doa membatalkan perjanjian FA. Eh, FA itu fallen angel. Si Tengil teriak-teriak ngapain tuh? Ngejar tikus kayaknya. Iya, Mas Wayang. Cuman banyak sekali pertanyaannya ya. Banyak sekali pertanyaan di benak saya ini, begitu banyak pertanyaannya. Nggak nemu, memorinya nggak nemu. Aku nggak nemu. Buah kuldi, ya kan? Kalau kata Smile tadi kan tentang ini kan tentang kata Smile dan Dwi Nop kan ini tentang perbuatan, bukan tentang yang dimakan, ya kan? Persetubuhan. Jadi maksud maksud eh, maksudnya bagaimana kalau saya tidak boleh bersetubuh dengan suami saya sendiri? Ini misalnya saya ini Hawa gitu ya. Kenapa saya tidak boleh melakukan persetubuhan dengan ini kan orang yang ditempatkan Tuhan di sebelah saya. Nah, kalau ada nafsu, ya kan, nafsunya ini dari mana? Sehingga saya sebagai istri yang sebenarnya tidak boleh melakukan persetubuhan itu dengan suami saya sendiri, ya kan? Ini pertanyaan ngadi-ngadi ya. Dan saya tidak berusaha menyesatkan. Saya cuman karena memorinya hilang. Buah simbol ajaran Bun merubah mindset. Enggak Daniel. No, no, no. Kalau simbol ajaran berarti kan tidak dilarang. Ini kan dilarang. Ini kan tadi tentang perbuatan. Kak nemu aku. Kak Iling. Kak Iling Belas. Coba itu tadi yang ngomong pernah makan buah kuldi, itu apa? Buah kuldi itu apa? Mas siapa? Mas Wayang ya tadi yang ngomong pernah makan buah kuldi. Buah kuldi dalam artian secara leluhur di zaman di surga atau buah kuldi di bumi ini? Apa ada? Suami istri jadi sabil, ais, iki mana Rina Raisya. Zaman dahulu ono ijab kabul, durung ono anu modin yang diajarkan setelah makan Adam dan Hawa kan telanjang. Tugasnya Adam sendiri sebenarnya ngapain? Dia nggak mungkin cuma jaga jaga tukang kebun ibarat kata. Ada hal yang luar biasa di situ sehingga posisi itu diinginkan oleh abang-abangnya. Katakanlah fallen angel ini kan duluan lahir duluan diciptakan, katakanlah fallen angel ini adalah abang. Nah, Adam kan adiknya gitu loh. Yang diinginkan abang-abang diinter posisinya adik ini apa sebenarnya? Masa jadi tukang sapu aja diincar, tapi ada hal yang luar biasa. Adam kenal semua nama. Maksudnya gimana? Namanya siapa? Namanya Rina Raisya. Enggak, bumi itu diciptakan
Heeh. Kenapa kenapa sampai ngotot banget ini gitu loh. Semua semua fallen angel itu diajak sama yang sudah duluan berontak. Sekarang sudah 300 loh fallen angel, belum pasukannya, belum demit-demitnya, 72 raja setan nggak tahu nambah lagi apa enggak. Maksudnya gimana? Khalifah di bumi ini gimana? Orang kita itu loh nggak diizinkan beranak pinak. Kenapa juga bisa nyebut khalifah? Sayangku. Kita ngomong Adam yang di atas, bukan Adam di bumi loh. Kalau udah di bumi selesai, kita sudah tahu dari buku-buku secara agama. Saya nggak nanya yang di bumi. Adam dikasih mandat merintah abang. Ya, yang nempel Smile itu kan bukan kembar jiwa yang makanya aku tadi kan ngomong Smile informanmu karena aku ngelihat memang bukan KJ yang ngasih tahu. Gitu loh Smile. Coba kamu melekat sama Tuhan, iya kan? Saat ini kamu merasa melekat sama Tuhan. Kok bisa FA itu bisik-bisikin kamu? Ah, ayo. Itu loh maksud saya. Kalau mandat ini tidak dibatalkan, kita tidak tahu sebatas mana. Wong ini apa ya ibarat kata kalau saya itu melihat dari mandatnya iblis itu yang diizinkan Tuhan terjadi untuk manusia itu kita kita nggak bisa ngasih pagar. Orang dia ada di dalam darah. Gimana? Iya, Rehan. Iya, Rehan. Starseed itu anaknya Fallen Angel. Iya, 11-12. Iya, iblis tidak dapat mengenal di sebalik sosok Adam kekuasaan Allah. Tapi kan diizinkan Allah untuk dicobai, Rina. Aku nggak mau, Rina. Nggak mau. Nggak mau. Ngambek. Nggak mau. FA harus tunduk kepada manusia. Coba informannya ditanyain tugasnya Adam itu apa? Kenapa begitu dibenci oleh FA? Nambah loh FA ini. Yang sudah keluar itu nariin yang sana, ayo turun. Terus udah gitu zaman Henok ya. Buku kitab Henok pun itu kan berdasarkan Henok sendiri cerita. Nah, paham nggak? Sekarang kalau kita diajarin dimensi jebol dimensi 4 itu kan masuknya aduh sampai gelegean, sorry. Henok sendiri inkarnasi berarti kan ada kesalahan. Dia yang membawa anak-anak Agartha kayak kita ngomong Ogre Nusantara kemarin itu dikasih KTP, anak-anak ini memberontak di sana nyerang. Itu yang menjadi kesalahannya Henok. No, no, no. Saya nggak yakin itu. Iblis tidak disuruh sujud. Perlunya apa sujud ke Adam? Aku nggak nonton filmnya ya Mbak Lintang. Tugasnya apa sehingga kok Adam disuruh sujud? Apa FA abang-abang disuruh sujud ke adiknya? Secara kita manusia, abang disuruh sujud ke adik mau nggak? Gitu. Kita kembalikan ke diri kita. Semua diukurnya dari diri kita. Ini topik malam ini nih rada rada sedap-sedap ngeri sedap. Iya, tapi kita perlu bikin ya. Terus apa ibarat kata bisa menciptakan anak-anak makhluk-makhluk juga. Fallen angel ini bisa menciptakan makhluk anak-anak. Itu tempat-tempat breedingnya adalah piramid. Abangnya cakap, kenapa kena sujud aku lagi mulia dari abang. Iya, memang tidak. Bagian dari sujud itu memang tidak ada, tidak ada. Bukan disuruh sujud. Ya, sekarang Rina Raisya kalau jadi abang mau nggak sujud ke adiknya? Itu aja. Masuk akal kalau si abang ngomong begitu. Apa perlunya gitu loh. Kakak itu harus sujud ke adik. Ngapain? Walaupun lebih mulia. Iya, kita mesti sabar. Artinya kita tidak boleh jadi dibalik gini, kita belajar dari orang NPD ya. Kita belajar dari kita di kelas. Ini kan kelas ya, anggaplah kelas.
kita di kelas ini kan aku ngajarinnya selalu apa? NPD itu selalu yang menunjukkan kesalahan kita. Jadi nggak mungkin bisa benci NPD sampai engkau upgrade dirimu. Karena dia adalah pasukan yang diperintahkan oleh Tuhan untuk menunjukkan letak kelemahanmu. Semua yang difitnahkan oleh NPD kepadamu itu terjadi. Bukan di kehidupan ini, tapi di kehidupan lalu yang harus engkau bayar karmanya. Itu NPD. Nah, kita bicara soal NPD ini si abang. Si abang, kita sebut abang aja ya. Si abang ini NPD, tapi dia menunjukkan kesalahan Adam. Nah, opo. Sedangkan seperti yang saya tulis, dengan abang-abang ini makhluk api yang api kan hatinya tidak sebesar manusia. Makhluk api itu hatinya sebesar ceri, tidak kroso, tidak ada rasa. Jadi orang-orang NPD itu orang-orang NPD itu dia agak mati rasa, tidak ada belas kasih, raja tega, karena itu. Lah memang mulia. Enggak, kita tidak membahas itu. Rina Raisya tidak membahas itu karena itu omongan sombong. Kenapa? Karena dia disuruh, dia marah gitu loh. Diajarkan untuk menguji kepatuhan FA kepada Tuhan, tapi FA tidak mau. Bun, sebelum Adam diciptakan, Satan sudah ingin menyamai Tuhan dan diusir. Kalau angkatan saya cuma ingat angkatan pertama diusir itu karena Satan, karena Adam, Pak Advokat. Angkatan pertama itu belum karena menyamai Tuhan, enggak. Ya akhirnya menyamai Tuhan, segala ilmu-ilmunya bagaimana caranya, dendam yang membara. Nah itu loh garis bawahnya. Dendam yang membara ini akhirnya nabrak-nabrak. Saya kan ahli sihir, saya kan bisa gini, saya kan bisa gitu. Gitu. Itulah kenapa sebabnya saat ini ada 300. Kemarin waktu pas lagi sama Adam itu ada cuman 140. Nambah terus pokoknya. Ada cuman berapa, terus nambah jadi 144, nambah jadi 216, sampai dengan sekarang itu sudah 300 planet. Masing-masing planet ini adalah masing-masing tempat detention room atau ruang hukumannya para abang-abang dan Adam. Adanya di bumi. Berarti bumi itu detention room. Ruang hukuman atau ruang proyek. Dikasih, udah kamu di situ gitu loh. Pada saat karena sekarang saat ini sudah ada 300 dari reportnya NASA. Jadi bingung kenapa bisa nambah. Ya dari itu. Kita nggak usah ngambil ke Allahnya, ke ininya aja, ke Adamnya aja. Bikin kopi ya ya. Bikin kopi. Bikin kopi dulu. Aku sudah sudah bawa, sudah sanggup kopi. Iya. Aku udah izin kok Mas Nisar. Diam kamu. Takut itu tadi karena saya sudah bulat, tekadnya sudah bulat. Aku sudah ganjel. Aku sudah ganjel kedaulatanku sendiri yang harus kamu penuhi. Yaitu semua pelaku cahaya, tidak ada yang boleh disenggol lagi. Tapi karena belum dimeterai, belum kita naikkan ke Tuhan, hanya ganjel aja. Finansial belum sepenuhnya, sudah mulai ngucur tapi belum sepenuhnya dikembalikan. Gitu. Ngopi ngolah pikir. Ayo, kita rundingan. Ayo saling tukar informasi. Saling tukar informasi. Kalau kita nggak florkan gini kan nggak ketemu jawabannya. Kita bertanya-tanya, siapa yang ditanyai? Kita nanya lebih lanjut ke ahli agama, dianggap nanti Tuhan marah. Tuhan nggak marah. Tuhan kasih kita pikiran yang tidak, yang pokoknya saya intinya apa? Nanya ini apa? Saya nggak mau tersesat di jalan pulang saya. Saya nggak mau nanti saya meninggoy, buang waktu lagi, reinkarnasi lagi, baleni lagi, karena ada hal-hal yang saya tidak cari tahu. Bumi itu tempat detention room, Smile. Tempat ruang hukuman. Sama seperti planet-planet yang lain. Tempat kita itu, surga itu in between. Jadi, surga itu di mana? Tidak di bumi, bukan. Tidak di langit, bukan. In between. Jadi ngelipat di dimensi. Malam, Amor. Iya, capek kan bayar terus. Sampai kapan? Nggak berkesudahan ya utangnya Mas Wayang, bener kan? Surga di dimensi 7, no.
Dimensi 7 tuh dimensinya dewa-dewa. 3 itu manusia, 4 itu kembaran jiwa, 5 itu leluhur, 6 itu penyempurnaan dari semuanya, 7 itu dewa-dewa, terus 8 itu apa? 9 itu ketuhan, 8 itu nabi-nabi, 9 itu Tuhan yang agent-agentnya, yang 10 baru fallen angel, 11 baru Tuhan. Lah, ya tahu Dwinop. Loh, ngangsur gitu, mau saya gitu, ngangsur kur, itu kan jelas ada hitungannya, ya kan? Bulan segini lunas. Kita hanya perlu bagaimana bekerja dengan baik. Lah kira ono bayar tok ae, capek ah. Bener lagi. Kita kira sudah selesai deh. Jebule ono meneh. Oh, ternyata ada di dalam darah iki ya apa supaya kayak gitu jadinya. Lah iya nggak jelas Mas Nisan. Angsuran keberapa nyicil terus aja. Masalahnya kalau bisa iya, makanya kita kan di forum halu. Iya semua semua di sini Mas Wayang, semua di sini pembayaran karma. Nyicil terus. Tapi kita kan butuh butuh kepastian ya kan? Dicicil sampai seberapa? Kamu masuk 4 aja dulu. Rina Raisya masuk 4 dulu. Kamu sudah sakti, kamu sudah bisa ilmu leluhur, tapi belum masuk dimensi 4. Yakin nanti masuk ke kiri lagi, reinkarnasi lagi. Tanya itu yang kamu yang ikuti kamu itu tanya. Kamu kenapa reinkarnasi? Karena nggak nemu dimensi 4-nya. Masuknya dari dimensi 4. Orang-orang di sini nih anak separuh lebih ini anak-anakku yang sudah paham soal dimensi 4. Lah iya, aku juga baru tahu lah. Kok di darah gitu loh. Banyak sekali pertanyaan seperti contohnya contoh ya, ini kita ngomong yang nggak merendahkan tapi juga tidak mau jadi murah, terkesan murah. Misalnya untuk orang-orang yang berumah tangga ya, dari segi kegiatan suami istri diranjang ya kan, itu kan ada perasaan apa ya, kayak boasting gitu ya, boaster gitu kan. Nah kalau kalau saya memandang bahwa energi yang dilepaskan pada saat ekstasi begituan, itulah boosternya. Tapi kan harus kita mengurung diri dalam harus yang artinya berpasangan, artinya suami istri dalam suatu hubungan gitu ya. Ini buat apa gitu loh? Booster ini buat apa gitu loh? Tiba-tiba lewat dan pengen komen. Oh, oh. Karena kan Mas Wayang, saya itu tidak tahu, makanya saya bikin forum. Nah, ternyata banyak yang sama kayak saya. Nah, saya ngajari buka dimensi, Mas. Kalau saya wajib. Kalau orang-orang yang ke saya tak ajarin harus lewat dimensi 4. Yang tidak lewat dimensi 4 pasti nanti reinkarnasi lagi, pasti. Dan reinkarnasi itu berarti remedi, berarti tidak lulus di kehidupan ini. Tidak mau. Tidak mau. Tidak mau. Bu, cara melancarkan perjalanan sudah di alam lain harus meningkatkan vibrasi. Anda paham diri sendiri dulu, Dikta, DKTA. Paham, kenal Tuhannya. Nah, kalau sudah kenal sama Tuhannya sendiri, bukan agama loh ya, Tuhan bukan agama, beda. Paham Tuhanmu siapa, kenal Tuhanmu itu siapa, mainan cahaya. Mainan cahaya ini untuk menyempurnakan, memang harus disempurnakan. Tapi kalau gelasnya penuh diisi malah tumpah. Booster cairan adalah karena di dalam ini cuma yang dipunya nggak tahu ya, kayaknya wanita pokoknya di dalam dek persetubuhan klimaks itu keluar zat antigen. Saya udah cek. Namanya mengandung gland juga. Nah, pineal gland ini mata ketiga. Kenapa di situ juga ada glandnya? Ada misteri lagi. Ada misteri lagi dari cairan yang dikeluarkan dari klitnya. Apa namanya? Ejakulasi ya gitu loh. Pokoknya orgasme itu kan mengeluarkan cairan baik perempuan baik ataupun lelaki. Nah, cairan itu adalah antigen apa gitu loh, gland. Kalian cari deh. Gland nanti saya share apa ya namanya. Antigen. Lupa saya. Apakah ini kecurangannya? Iya, yang bikin pokoknya tentang tubuh itu ada urusannya dengan abang. Kok bisa? Aku emoh. Jadi ibarat kata kayak gini, abang, wes omongan dewe, ya toh. Kita blokir energi, aku tak kerja dewe,
tak kerja buat Tuhan, tak ngasih Tuhan, tak ngopeni Tuhan, selesai. Karena urusannya dengan abang yang selalu bikin adik salah di depan Tuhan. Tapi ternyata nggak bisa. Ada cawe-cawenya abang. Nah, apa ini? Aku mau kembaliin gitu loh. Apa? Karena aku nggak mau terikat dengan abang-abang, nggak mau. Apa tapi yang ikat iki apa? Ya ini ada urusannya dengan apa yang dilakukan Adam di atas. Yang terikatnya itu apa yang dilakukan Adam di atas. Memorinya ini nggak ketemu. Abangnya nggak ganggu. X ini apa sih artinya? Emak-emak zaman jadul dikasih bahasa Gen X bingung mikirain Raisa. Rasanya setelah kenal abang, aku tak memahami bahasanya Gen X. Rasanya setelah kenal abang, abangnya X itu tidak ya, X itu tidak ganggu adiknya lagi. Buktinya diganggu, kita udah kenal. Iya, ngajak duel pasti kalah. Betul, betul. Nah, kita ya kali ini kan namanya rapat bersama ya, ini rapat besar ya. Kita pasti kalah. Tapi malam ini kita rapat begini, mereka ketar-ketir. Aku jadi tambah penasaran. Kita sudah close, tapi apa? Iya, ternyata kita tetap diganggu karena ternyata nempel nempel di darah, Ismail. Iya kan? Saya juga lahir hasil pelukan dengan dasar cinta. Ada aplikasi abang masuk di software. Karena wayang ini kan sebenarnya Nephilim, anak dari Starseed, putih, hitam, putih-putih, hitam-hitam, atau putih atau Starseed dengan manusia. Iya, mereka berjalan di darah kita. Itulah sebabnya saya nggak mau kalian itu mengaktifasi Kundalini sama dengan mengaktifasi Pandemonium. Pandemonium itu adalah istana setan. Bukan istana setan, istana fallen angel. Malah di atasnya setan. Halo Mas Tian. Buat apa sakti kalau nggak bisa masuk surga? Itu loh maksud saya. Karena Kundalini ini adalah mengaktifasi sihir, kesaktian-kesaktian yang di dalam badan. Jadi hawa nafsu ada terus gede ya Bun. Oh. Pandemonium itu istana fallen angel. Pandemonium itu apa Bun? Letaknya di mana? Piramid itu loh. Gunung Padang, Candi Suko, itu pandemonium. Di Sumatera itu banyak pandemonium yang di bawah tanah. Iya, Mas Wayang, terima kasih. Kita nggak mau perintah abang. Terserah, dia mau ngapain terserah. Terserah, bodo amat. Blokir energi. Tapi kan nggak bisa kita blokir energi orang dia nyumpek-nyumpekin di dalam jalan darah kita. Betul, Bino. Petanya kita harus ketemu ini dulu. Petanya ini apa? Enggak. Mbak, Smile itu Mbak. Pak Advokat. Smile itu Mbak. Genah kabarnya malaikat ngono lho Pak Advokat. Malaikat anu wedok. Ini live baru 1,5 jam aja udah satu pak. Sepur. Cahayanya beda. Karena abang-abang itu kan punya api. Memang memang makhluk api. Cahayanya beda. Halo Pipi. Tinggal dirinya bagaimana? Maksudnya kita lagi mau
Jero Mangwin mulai ada info pemantiknya Pak Jero. Pemantiknya Pak Jero coba. Jadi Adam itu cuma luntang-lantung. Bagaimana orang memorinya diambil ratusan juta kali reinkarnasi ya ngono-ngono tok ae. Sampai kita Nephilim. Tembok Cina. Tembok Cina itu melindungi eh, Nephilim melindungi diri dari manusia. Manusia ini sebenarnya jahat. Manusia ini sebenarnya lebih jahat daripada semua yang jahat. Kenapa? Ya karena kita dikuasai dari darahnya itu. Dan aku nggak mau. Kenapa? Karena dia bisa bikin kita sakit. Kata siapa? Cuman menggoda. Enggak. Enggak. Perjanjiannya itu ada masuk di dalam darah. Bisa bikin kita sakit. Kekuatan manusia sebenarnya di atas FA. Tapi kenapa sekarang kita... Karena itu tadi Adam meninggalkan Bapa. Rehan. Ada itu perjanjiannya masuk di dalam darah dan itu ngadi-ngadi. Saya rasa ngadi-ngadi. Saya nggak mau. Saya mau batalkan. Dengan bersama-sama kita batalkan. Halo Simply. Apa kita batalin dulu baru kita nyari kuncinya sebarengan gitu ya? Udah 1,5 jam. Darah versus darah. Emang FA punya darah? Tadi juga aku mikir gitu, Mas Tian. Aku tadi mikir gitu. Kalau kamu apa namanya? eh kalau kamu kalau kamar mandiku jadi rumahmu, rumah kamu jadi kamar mandiku. Aku gituin. Mungkin kuncinya pada Ibu Hawa. Udah 1,5 jam. Tapi kita masih muter-muter kok, Simply. Nggak apa-apa. Ikutin aja. Kita lagi nyari eh, kedaulatan iblis yang mau kita batalkan. Kedaulatan iblis atas manusia yang diizinkan Tuhan. Kita nanti bermohon. Dan aku rasa bukan Tuhan yang izinkan. Ngadi-ngadi itu. Karena semenjak diusir, yang berurusan dengan mereka adalah pengawalnya Allah. Malaikat-malaikat putih. Darahmu Yesus sucikan aku. Gitu maksudnya, Tian. Darahmu Yesus bebaskanku. Ku dijadikan. Iya. Karena sebenarnya memang sudah ada di setiap agama itu ada Isa Al-Masihnya. Cuman namanya penyebutannya di Hindu apa, penyebutannya di Buddha apa, dan Hindu dan Buddha dikunci sama abang. Nggak nemu, kurang gitu loh. Sama, Kristen juga sama. Katolik juga sama. Ada hal-hal yang kita udah merasa beriman nih. Yakin nih. Kalau meninggoy masuk surga nih. Lah kok muter reinkarnasi mana? Api Roh Kudus. Cuci darah.
Heeh, iya betul, debat karena teks, karena ada bagian yang hilang. Nah, bagian yang hilang ini dianggap aku nggak ngerti, itu nggak ada di agamaku. Nah, repot. Nggak ada, Tuhan itu tidak pernah ngajarin agama. Agama itu manusia. Agama itu FA. Jadi kalau misalnya ya, tuh nih ya, zaman dahulu, Weda itu bukan buku. Weda itu firman Tuhan yang turun langsung kepada kalian, kita semua. Firman Tuhan itu langsung. Nah, kenapa? Dengan kehadiran abang, kita mau ngomong sama Tuhan aja perlu agent. Disesatkan kita. Sehingga esensinya kita ngendon di tangga. Padahal agama itu tangga buat naik. Naik kok. Levelmu naikkan. Di dalam agama itu naikkan. Tapi banyak dari kita, orang-orang beragama, semua agama, pada saat kesulitan datangnya kemana? Orang pintar, berarti Tuhanmu tidak pintar. Ngono toh? Ya, itu kan merendahkan. Iya, tujuannya semua satu, dibuat menjadi agama di kehidupan. Cara cepat, oh. Kalau leluhur kita bilang bende Mataram. Lah iya, masalahnya Mas Dian, kalau kita ngelampaui apa yang di dalam agama, kita dimarahin. Pakai air bisa kabun seperti baptis percikan. Enggak, kita kita bilang aja nggak mau, gitu aja udah. Kita membatalkan mandat. Membatalkan mandat, cuman banyak informasi yang saya kepingin dapat dari kalian. Sebenarnya tugas Adam di surga ngapain? Kenapa begitu dibencinya sama abang-abang? 300 abang, bayangin. Itu 300 abang itu nanti bertengkar sendiri. Ini abang FA putih, aku ngomongnya starship ya. Starship putih, starship hitam. Starship hitam dengan starship hitam. Starship putih dengan starship putih. Starship hitam dengan manusia. Starship putih dengan manusia. Bubar dunyone. Kiamat. Iya. Iya, karena nanti kalau tadi aja udah ada yang bilang, awas, jangan menyesatkan. Loh. Kalau kalau kalian tersesat karena seorang manik, berarti iman kalian kurang saon. Dibenci bukannya karena serupa dengan rupa Allah pun dibuat hampir sempurna, punya roh tubuh jiwa. Dibenci bukan karena serupa dengan rupa Allah, dibuat hampir. Kan malaikat juga gitu. Kiamat runtuhnya. No, kiamat itu bukan buatan Allah, bukan. Tuhan nggak ngasih bencana, sayang. Tuhan nggak ngasih bencana. Catat omonganku, Tuhan nggak ngasih bencana. Itu ulahnya abang. Tuhan menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya penciptaan. Evan ngambek. Di tubuhnya ada keempat unsur. Enam. Enam. Manusia itu punya 6 unsur. Tugas di surga ini yang bikin bingung. Iya, Tuhan kasih keselamatan, bukan hukuman, bukan. Semua bencana itu datangnya dari abang. Iya kan? Heeh. Banjir ulah setan abang kayu. Oh, Adam dulu ditunjuk jadi pemimpin di surga, abang cemburu. Cuci otak itu. Heeh. Kita nggak ngomongin agama. Yang penting kalian udah diem aja di agama, tenang, nggak usah pindah-pindah. Yang Muslim biar di Muslim, yang Kristen biar di Kristen, Hindu biar di Hindu, Buddha biar di Buddha. Benahi yang ada di dalam agama kalian sendiri. Kalau memang tidak tidak sudah sempurna ya sudah naik levelnya di agama masing-masing. Banyak kok yang setannya jerawat. Iya, namanya iya makhluk dari api. Eh, abang itu maksudnya fallen angel. Abang itu ada 300 abang. Fallen angel itu nggak cuman Azazel doang, nggak cuman 300. Iya, kalau
Penugasan Adam kan setelah terusir. Enggak, penugasan Adam itu sebenarnya bagaimana kamu minta ampun, tapi kan masih dibuat kena sihir, kayak masih kena gendam, sehingga anaknya saling bunuh-bunuhan. Nah, aku tanya, memang Adam dan Hawa ada manusia lain nggak sih? Cuman Adam dan Hawa kan? Sekarang bayangkan, ngikut pikiran logika kita. Perempuannya cuma satu, ibunya doang. Anaknya bisa punya anak dari mana? Perempuannya cuma ibunya. Ini pikiran logika loh ya. Ini pikiran logika loh ya, bukan halu loh ya. Logikanya di mana? Perempuannya cuma satu, anaknya laki-laki dua. Terus, ngeri saya. Dapat jawabannya ngeri, ngeri, ngeri. Tapi harus kita cari tahu, harus kita hadapi. Maksudnya Pak Advokat ada Adam-Adam lain dan Hawa-Hawa lain gitu. Nah, ini informasi baru nih. Iya, Pak Advokat, ada Adam-Adam dan Hawa-Hawa yang lain maksudnya. Gimana? Lah yo karo sopo, Ismail? Sama Peri, sama Starsit Putih, FA. Ada dua kemungkinan. Kalau nggak sama ibunya, berarti sama FA, perempuan. Bener kan? Ada dua kemungkinan. Kalau nggak sama ibunya, berarti sama FA perempuan. Karena anaknya laki-laki. Ya kan? Sing meteng ki sopo? Anak peri ini yang meteng, ya toh? Nah, kemudian kita ini bagaimana nasibnya? Berarti kan kita semua fallen angel. Paham maksud aku? Paham maksud aku? Tidak ada yang tidak berdosa di bumi ini. Kenapa? Karena ternyata di dalam darah kita adalah fallen angel. Paham nggak kenapa darahnya ada di dalam darah kita? Paham nggak sekarang? Ngikut nggak? Logikanya dipakai. Ayo, kita bahas bukan otot-ototan, bukan keras-kerasan. Kalian boleh beropini, kita bahas bareng. Ya toh? Berarti yang namanya darah ini tadi tidak bisa karena FA adalah buyut kita juga. Berarti yang memang benar-benarnya anaknya manusia itu cuman Kain dan Habil. Siapa kalau di Muslim namanya? Kan beda-beda di setiap Alkitab namanya. Cuman dua orang itu aja. Sisanya anak cucunya sudah masuk fallen angel. Habil dan Kobil. Berarti Habil dan Kobil doang yang anaknya manusia asli, terah asli. Di luar itu sudah ada fallen angelnya. Apakah ada pernikahan antara Adam dan Eva? Ada, si Lilith. Dawa ceritanya Rehan kalau itu. Kita beloknya ke kejauhan. Beloknya ke FA, aku nggak mau bahas FA. Adam dan si Lilith ini kemudian mempunyai anak Unuk. Au, Au Unuk yang mana yang dulu? Yang perempuan yang mana? Unuk, ya itu. Nephilim toh? Tinggi besar toh? Ayo sampai kemeringat Pak Adam, Pak Advokat. Sampai kemeringat toh tugasnya. Lah itu ditanyain Boan. Pak Advokat ditanyai coba itu si FA-nya. Si abang di belakangnya Pak Advokat kan ada. Dewa Dewi di Starship. Dewa Dewi itu masuk dimensi 7.
Nabi itu 8, Tuhan itu Isa Al-Masih itu 9, 10 fallen angel. Coba. 10 fallen angel, 11 baru Allah. Allah, sejatinya Allah. Lah yo, Rosari podo aku aku berapa jam? 1 jam 42 menit wis sak bungkus wis kan. Durung nemu jawaban. Wis gak karu-karuan. Malam Natal kelabu. Malam Natal beluk kamarku. Cari ilham. Ilham aja gak nyari kita. Kita nyari ilham, gak ketemu-ketemu. Aduh, gak apa-apa ya malean mumpung besok libur bisa bangun siang. Mau kan lah yo wes wes mau 2 jam ndak mari-mari. Kenapa? Oh gini gini, ada jawaban, ada jawaban. Ada jawaban, memang penyerahan penuh. Jadi gini, Tuhan itu Maha Pengampun, Maha Penyayang, betul itu. Ya, ini aku barusan dapat jawaban. Berarti kalau ini kan tadi saya bertanya di dalam diri ya. Berarti kalau saya ada darah FA-nya, kenapa kok dia bisa bersembunyi di dalam darah sampai dengan kayak kiamat, ya kan? Berarti saya bisa memerintahkan bapak saya untuk diam, Pak, diam. Waktunya anak-anak beraksi, bapak diam, bapak salah. Berarti kita berhak begitu dong, iya kan? Katanya tugas Adam menjaga taman. Iku Pak, disihir, digendam, digendam. Berarti kalau kita minta Bapak kita memulangkan semua yang mereka curi rezeki kita di pending-pending dari mulai bulan apa tuh? Juli Agustus itu kan? Gak rampung-rampung urusannya keuangan ini. Udah nemu sekarang kuncinya. Kuncinya di Eva. Kuncinya di Eva. Iya, FA itu tidak seharusnya ada di bumi. Starship itu tidak seharusnya ada di bumi. Mereka ada di planet mereka masing-masing. Yang membuat mereka ke bumi adalah doa. Manusia itu punya kekuatan doa. Starship itu ilmunya hanya bisa dipakai di bumi. Kenapa? Karena mengandung bensin. Kendaraannya di sana tidak ada. Karena mereka tidak tahu cara berdoa. Para fallen angel itu tidak tahu cara berdoa. Cara minta ampun sama Tuhan. Gengsinya gede. Bahas twin flame Adam. Kenapa? Twin flame Adam. Adam nguber-nguber Eva. Karena Eva melakukan kesalahan kepada Tuhan. Tapi itu semua dari sihir. Iya, Eva kayak Superman. Superman itu loh, kan dari kripto. Dari batu toh. Nah itu. Setiap komet yang masuk ke bumi itu sudah ditunggangi oleh FA. Sudah dari mulai jutaan tahun lalu. Mereka makan darah, gereja setan. Ya nggak apa-apa. Kita nggak ngurusi iman orang lain, nggak usah karena menurut saya energi itu transfer. Kalau energi kita itu rapet kayak kita ya misalnya berapa orang di sini ya, rapet semua gandeng renteng bersinergi dengan energi yang sama. Energi ini nyebar, gitu loh. Ya, TikTok ini asalnya dari mana? Cina. Cina Sogeto kenapa? Karena kita ngumpul banyak banyak spiritualis Nusantara ini ngumpul di TikTok. Sing sugih ngambil energimu, ini curi. TikTok itu nyuri energi kalian. Kalian nggak ngapa-ngapain scroll-scroll TikTok aja kalian merasa terjebak toh di dimensi itu. Hmm? Itu loh. Kalian nyetor energi ke TikTok, ke yang punya TikTok. Ayo. Kalau mau pembersihan di install uninstall, install uninstall. Untuk supaya kalian energinya nge-ground lagi di uninstall dulu TikToknya. Karena yang paling bahaya cuma TikTok. YouTube enggak seberapa. Instagram enggak seberapa, enggak besar. TikTok paling besar. Kenapa? Negaranya naga.
Terus energi energi divine feminine. Yang dipakai energinya kalian yang pasangan yang barusan nemu seseorang memulai kembali terus kemudian akan dilamar, energi kita yang dipakai. Yang berkelimpahan uang, yang energinya semenjak Juli keikat kita semua kan rata-rata. Nah, ngambil energi kita. Itu dibaca sama pembaca tarot. Pembaca tarot ngambil energi. Energi siapa yang terbesar? Itu yang terbaca. Iya, Mas Adi Bayu tanya apa? Boncos. Baru tahu, baru nggak. Kita tuh nyetor energi ke TikTok pusat mana? Ya isi tuh Sesuge. Tanya apa Mas Adi Bayu? Bukan masalah isinya, tapi energi. Energinya kalau kita scroll-scroll TikTok itu kita nyetor, Nur Sofia. Iya, mereka yang panen, kita yang amsyong. Bun, kalau tiba-tiba kita rindu masa lalu itu bisa jadi ngulang siklus kah, Bun? Eh, akan, akan ngulang siklus. Berarti siklusnya belum selesai. Kalau masih merindukan masa lalu, kayak saya contohnya, saya ini kan cinta berat. Saya cinta berat dengan mantan suami kedua. Cinta berat saya itu pengulangan siklus saya dengan eh, suami pertama, pacar pertama sebelum suami, gitu. Pengulangan siklus di suami saya kedua. Nah, sudah tahu ini cowok yang saya yang berikutnya. eh, aku tuh sebenarnya kalau ngomong cowok itu kayak aku nih kayak nom-nomo dewe ya. Wong umur sudah 55, tapi itu yang terjadi. Aku enggak pernah merasa punya umur. Aku enggak merasa pernah punya umur. Jadi aku mengalir. Kenapa? Karena saya tahu ini pengulangan siklus. Kalau kalian sudah ngitung siklus kalian, ketemu sama yang ini lagi berikutnya, sudah santai. Kalian udah nggak mikir ngarep gitu, nggak mikir rencana, nggak, karena rencana itu nggak bakal jadi. Kenapa? Ya karena memang biarin aja nanti gimana caranya Tuhan itu ngasih kita buka jalan gitu. Jadi ngalir gitu loh. Saya jenengi ngalir ya segini. Kalau kita sudah tik di atas kan the worst ya. Yang terburuk itu sudah kalian lalui. Yang ke bawahnya sudah santai. Iya, mengalir. Jangan kalian merasa aneh ya. Bunda udah tua. Tua itu di angka. Otakku mati di umur 22. Saya sudah pernah meninggoy. Saya sudah merasa pernah meninggal di usia 22. Jadi umurku mandek di 22. Tadi siang ada kayak gini. Bapak saya almarhum itu meninggal umur 58. Dibilangin, saya akan meninggal umur 58. Masa sih bapak saya meninggal umur 85 kok? Gitu. Saya balik. Umurnya 85 bapak saya meninggal. Saya taruh di awan. Bapak saya Kapten Suwarsono Abu Almadi Rono Yudo meninggal tanggal 24 Agustus di usia 85 tahun. Nah, bisa. Tuhan itu siapa ya? Kita nggak, imanmu kemana? Kita tidak ngomongin Tuhan, karena Tuhan di sini pasti nyerempet agama. Saya nggak ngajar agama. Saya kembalikan, saya pulangkan kembali ke diri sendiri. Kamu percaya apa? Karena seorang ateis pun ada yang dia percayai, yaitu tidak percaya apa-apa. Ateis itu ada yang dipercaya, yaitu tidak percaya apa-apa. Ya itu kepercayaan juga toh, kita harus hormati. Jadi tidak agama tidak boleh diperdebatkan. Ateis itu sendiri adalah agama. Agama yang pahamnya tidak mempercaya apapun juga. Gitu. Jadi di sini nggak mau aku kalau nyenggol-nyenggol agama. Karena jeruji, jeruji menanti, aku mau. Kita cuman mau sama-sama, apapun agama kalian, kita merubah kedaulatan iblis atas manusia. Nah, masalahnya sekarang kuncinya sudah kebuka, ternyata di dalam darah kita terikat dengan darah FA. Yaitu tadi yang dibilang sama Tiang tadi. Tinggal kalian mau ngelakonnya apa enggak? Paham saya kenapa Isa Al-Masih. Wow, kita adalah bagian agama itu sendiri. Ya. Berarti kita bisa merubah ya dengan kesimpulan. Moka,
Mau kah? Berarti kita bisa merubah. Kita rubah sekarang yuk. Tadi mana ininya? Ntar kita kembalikan lagi. Kalian pegang Google yang itu tadi ya, yang 10 itu tadi, kamar mandi itu enggak, tidak ada kamar mandiku adalah kamar mandi, tidak diisi oleh bentuk apapun juga. Perjanjian batal, itu semua perjanjian dibatalkan. Kalau masalah darah, di bumi Ismail, di bumi. Yang tadi aku pertanyaannya belum terjawab itu di surga ngapain? Kenapa kita begitu dibencinya zaman dahulu gitu loh. Sebelum semuanya, kalau Yesus bisa menebus darahnya dan oh, darah yang tertumpah. Jadi kita bayangkan darahnya kita keluarin. Iya, gimana nih? Karena kalau saya bukan maksudnya ngajarin Katolik atau Kristen karena saya bukan Katolik, bukan Kristen. Tapi saya followersnya Isa Al-Masih. Berarti perjalanan salib. Jadi kita kan kena hajar masalah itu kan 11-12 namanya dengan jalan salib, ya kan? Kita sudah ibarat kata kita sudah pasrah nih kan dengan 6 bulan tanpa uang yang benar-benar kayak udah karek mate ngono toh. Gimana ngomongnya? Yang tidak nyenggol jeruji. Nanti takutnya penistaan agama. Sebenarnya yang dinamakan kalian ngikutin ya di dalam agama kalian apa sebutannya mungkin berbeda tapi sama. Ini sekali lagi saya nggak ngajar agama. Ini saya ngomong berdasarkan yang saya lalui, bahasanya menurut kalian sendiri mungkin berbeda. Nanti kita saling apa namanya, saling utak-atik bahasa ya. Jadi kita kena hajar mental, itu kan kita kena siklus, itu kan kena hajar mental dari finansial, dari rumah tangga, dari pekerjaan, dari anak, dari tetangga, ya kan? Itu kan jalan salib kita. Kita jalan salib itu memanggul kayu salib sampai kita berdarah-darah, dimahkotai duri, ya kan? Dihina, diejek, itu kan kita sudah lakukan semua, ya kan? Dan ini kan malam, kurang 4 menit lagi, malam 25. Isa Al-Masih lahir. Secara kita nggak ngikut. Sekali lagi saya bukan Kristen, bukan Katolik. Saya followersnya Isa Al-Masih. Tapi Isa Al-Masih secara internasional lah ya dirayakan malam ini. Bukan suatu kebetulan kita ketemu malam ini, ya kan? Bukan suatu kebetulan saya otak saya ini muter terus ini salahnya Adam di mana? Ini kenapa kok ada perjanjian darah dengan fallen angel? Ternyata kita setelah bersama-sama ketemu jawabannya kan? Bagaimana cara kita menyerahkan tubuh kita katanya. Menyerahkan tubuh kita. Jadi kita mengaku Tuhan, saya makhluk berdosa atas dosa asal yang dilakukan oleh leluhur saya. Paham kenapa kita berdosa? Kenapa? Karena ada fallen angel di dalam darah kita kan? Itu yang tidak disebutkan di Alkitab kan? Dan Al-Quran kan? Dan di Tripitaka atau di buku buku agama manapun juga kan? Ini yang missing linknya di sini. Missing linknya di sini. Ayo kita mikir bareng. Bahasanya di Taubat bikin perjanjian baru. Ya, jadi satu, kita malam ini ngaku dosa. Ngaku dosa. Tuhan, saya bersalah atas kesalahan saya sendiri. Saya bersalah atas kesalahan leluhur-leluhur saya. Saya mengulangi siklus jutaan kali. Ternyata saya mendapatkan pengetahuan seperti ini. Kayak kita ini menyerahkan diri kita. Kita nggak bisa lepas ternyata dari abang. Kenapa? Karena kita ternyata ada bagian dari darahnya abang. Paham sekarang? Ya udah, kita berserah Tuhan, aku mau pulang. Inilah tubuh, jiwa, ragaku. Disuruh minta penebusan. Disuruh minta darah penebusan dari Tuhan. Serahkan tubuh, jiwa, dan ragamu. Tubuhmu mengandung darah kan?
Kesehatan saya punya Tuhan. Saya menolak dicampuri oleh dosa asal. Walaupun itu ada urusan dengan bagian dari saya, tapi saya mau ini pemurnian, pemurnian. Oke, kita bawa air ledeng yang ternyata campur dengan tinja, ya kan? Bayang ya, ya sudah, kita bawa air yang mengandung tokai yang kotor, sangat-sangat kotor. Tuhan adalah penyulingnya. Jadi ada Tuhan punya alat penyulingnya yang memurnikan air kotor kita, kehidupan kita yang kotor ini. Ya kan? Persis jam 12 kan, saya baru selesai ngomong. Pemurnian, pemurnian. Bayangkan aja kalau memang nggak bisa berlutut kayak saya nggak bisa berlutut, bayangkan aja berlutut. Bayangkan berlutut, bayangkan sembahyang, bayangkan sujud, terserah. Tuhan, saya paham sekarang. Oh, ternyata abang-abang ini nggak bisa pergi. Ini belum nemu loh ya. Ini belum nemu kenapa abang-abang benci sama manusia. Ini belum nemu. Ini kita baru membatalkan daulatan. Kita mau jadi manusia yang berdaulat, ya kan? Saya minta dilepas dari orang tua saya karena saya mau. Terserah kalian ngomongnya apa. Saya nggak mungkin nggeret kalian untuk berpikir yang sama dengan saya. Hati nuranimu ngomong apa? Itu pokoknya wes ngono iku, pemurnian. Wes saya kasih tempo kalian untuk pemurnian. Jam 001. Yuk, semua pemurnian. Kalian mau ngomong apa terserah. Gusti Allahmu, bayangkan kalian di depan kalian itu ada Gusti Allah. Terserah mau nyebutnya siapa. Aku nggak peduli, aku nggak ngajar agama. Kembali ke keimananmu sendiri. Pemurnian. Kalau Eva hancur, manusia juga hancur. Kalau manusia hancur, Eva juga hancur. Memang pulangnya kudu bareng. Karena perginya bareng, pulang juga kudu bareng. Adam karo Eva, Eva dan FA, semua bareng. Yuk, kan agamanya kita beda-beda. Jangan aku nonton agama kalian, nanti jadinya aku ngajar agama. Aku nggak mau. Yuk, pemurnian terserah. Tuh, kalian mau ngomong apa? Di depan ada Tuhan kalian, pemurnian. Ternyata kalian baru tahu. Ternyata di darah kita ada bagian dari darahnya FA juga. Terkontaminasi, pemurnian. Hanya Tuhan yang punya alat penyuling air kotor atau darah kotor. Darah kotor, pil datang bulan. Darah kotor. Kan perempuan itu yang punya darah kotor itu. Minum pil dah. Ini Natal rasa Paskah ini. Aduh Tuhan. Oh my God. Natal rasa Paskah ini. Natal mau ulang tahun. Langsung adem kan? Adem. Iya, karena akhirnya FA ini sebenarnya pun kalau aku lihat mereka malu mengakui dosanya. Karena kan kita anak. Kita kan bukan, ibarat kata kita kan bukan si Adam yang asli. Kita kan sudah anak. Jadi mereka mau mengakui kesalahannya, mereka malu. You know? Dan sekarang karena sudah ketahuan dan kita tidak menghukum, tambah malu dia. Ya kan? Dan kita kan tidak judging, kita tidak memaki-maki orang tua kita gitu kan. Iya Mas Nisar, Abang nggak tahu caranya taubat, ngerti cara menyayangi, nggak ngerti gimana maafin, ego jaim tinggi. Tapi mereka juga, iya mereka ngikutin cara kita, betul. Gengsi bener. Di Winop. Kita hasil perselingkuhan. Iya, karena ternyata kan yang dihina-hina atau yang tidak dipercayai ternyata yang menyelamatkan mereka. Dengan begini kan kita lulus kan penyucian, pemurnian, dan kita memahami bahwa darah kita ini ternyata kotor dan harus ibarat kata kalau nek carane wong oten niki nek ngomong ditebus ya, inilah darah kalian itu disucikan, dimurnikan, ini ditebus. Yang bisa menyucikan ya itu.
Yang Hindu Buddha dicari itu Isa Al-Masihnya. Yang Muslim, yang Kristen itu dipelajari lagi tuh. Cara-caranya, bukan historinya. Histori itu nggak penting. Kabeh do ribut soal histori ya. Ajarannya itu loh, pakaian Nabi Muhammad ngajarin apa, Tuhan Yesus ngajarin apa, histori nggak penting. Malam ini, energimu udah kuat, Rosari. Kamu belum ketemu dimensi 4 itu? Nggak kuat kelihatannya kamu. Malam ini, nggak penting mandi garam, yang penting tuh jiwa. Mandi garam itu kan tubuh, nggak penting. Kecuali kalau kamu doyan neng orang pinter. Kalau orang pinter pasti nggak mungkin bisa masuk dimensi 4. Karena malam ini kan kita menghambat ini, menghambat abang-abang yang tantrum, bapak-bapak kita inilah, gitu loh. Tantrum itu kan karena keinginannya tidak ada yang memahami. Nah, begitu kita memahami, mereka mau ngomong juga malu. Nah, begitu kita memahami, nggak ngegas mereka. Sejuk ya? Enak toh? Ya, aku ngebreak bentar. Oh, dahsyat. Apa iya ya? Kok infonya? Apa iya ya? Kok apa iya ya? Kok katanya infonya Tuhan datang kedua kali ini malam ini? Kita yang datangkan. Rahasia yang tersembunyi akhirnya kalian buka. Itu katanya. Rahasia yang tersembunyi akhirnya terbuka. Yuk yang kita bayangkan kalian juga bawa kayak gini. Kalian bawa singing bowl. Kalian ini kita gaungkan bersama-sama. Bayangkan kalian bawa singing bowl gaib 5 dimensi. Yuk, kita bunyikan supaya gemanya ke seluruh penjuru dunia. Dengan ini batal semua kedaulatan fallen angel atas kita, anak-anak cahaya. Terutama yang paham dimensi 4. Digantikan kedaulatan dari Tuhan. Pada saat kalian memagari diri kalian dengan cahaya Tuhan, darah kalian akan berganti dengan darah yang sudah disucikan. Tidak ada lagi FA di dalam darah kalian. Yang bikin kiamat adalah kalian sendiri. Jangan ya, Dek. Bunyinya nggak enak.
Yang ngambil memorinya Adam katanya Tuhan sendiri, Allah sendiri. Kenapa? Karena itu proyek. Jadi waktu diambil itu karena ada ya kesurupan kan, kena gendam ya, ibarat kena sihirnya si abang ini. Memori itu dikembalikan ke Tuhan. Cupu Mani Astagina itu bukan, bukan pengetahuan. Pengetahuannya memorinya ini dicabut karena proyek. Kamu nggak, jadi itulah jawaban dari semesta. Kita nggak mungkin nyari apa tugasnya Adam waktu di sana. Bukan sebagai tukang kebun, tapi ada proyek yang sedang dijalankan. Nggak dikasih tahu karena memorinya dicabut. Terima kasih Tuhan. Satukan energi kita. Energi kita tidak perlu bicara. Kita hanya cukup satukan energi karena energi ini akan nyebar. Kita tidak perlu berdebat soal keimanan kita masing-masing. Kalian mau agama apa, aku mau agama apa, yang sono agama apa, bodoh amat. Yang penting satukan cahaya, satukan frekuensi, vibrasi. Naik dah kita, ya kan? Karena agama itu tangga, naik, naik level keilahiannya kita gandeng sama-sama. Lu mau Kristen kayak, lu mau Buddha kayak, lu mau Hindu kayak, lu mau Islam kayak, bodoh amat, bodoh amat. Yang dicari adalah esensi keilahiannya ini. Dan kalian tahu caranya memurnikan. Dan kalian tahu siapa Tuhan kamu. Udah itu aja. Ya, kita nggak boleh lagi nyari kepo lah gitu loh. Karena pintu belum kebuka. Karena belum pernah ada yang sadar tentang ini kan. Belum ada yang sadar tentang dosa asal ini toh. FA bukan menjadi bagian dari musuhmu, tapi mereka adalah energi yang meminta tolong, tapi meminta tolongnya dengan cara yang ngawur. Kenapa? Ya karena seperti yang Mas Nisa tadi bilang, mereka tidak tahu caranya minta maaf, mereka tidak tahu caranya minta tolong, mereka tidak tahu cara merendahkan hati. Kita yang upgrade diri, mereka akan ngikuti energi kita. 115015 kalau di Jawa. 2 jam 17 menit. Kita akhiri, kita sudah mendapatkan pembatalan ya, kedaulatan. Kalau ada yang belum dapat solusi, uang masih pending-pending, pembersihan energi. Karena energi ini tidak bisa dicampur dengan energi kamu ke orang pintar, harus bersih diri dulu. Kalau orang pintar, kalau kalian pernah ke orang pintar, berarti kalian harus minta maaf ke Tuhan karena engkau goblok-goblokin Tuhan. Allah engkau goblok-goblokin. Kenapa? Engkau lebih percaya sama manusia pintar daripada Tuhan yang maha pintar gitu loh. Berarti dengan kata lain engkau switch energi Tuhan, engkau goblok-goblokin. Nah, minta ampun dulu, itu pembersihan energi dulu. Sama dukun dikasih apa? Di pembersihan dulu, semua pembersihan, dinolkan semua. Minta ampun. Oke? Iya, abang-abang kayak malu tapi akhirnya lega. Ada kelegaan di situ. Kalau ya kan? Bener kan? Iya. Aman nggak ya kalau aku posting di YouTube? Beberapa postingan aku nggak posting karena aku nggak mau energinya nggak mau berantakan. Karena yang masuk ke live itu kan orang-orang yang dipilih Tuhan. Kalian masuk di sini ini bukan kebetulan, dipilih Tuhan. Gitu. Ini kan udah jam 12, ini begadang. Mau lebih malam lagi. Udah ya, terlalu bahagia saya. Terlalu bahagia sampai saya mau sujud. Ini kalau untuk orang Kristen itu kan hari Natal, kelahiran Tuhan. Kalau saya karena saya bukan Kristen, saya bukan Katolik, tapi saya follower of Jesus. Ini birthday, ulang tahun. Ulang tahun. Tadi aku sudah beli cake, kayak aku ngerayain ulang tahunnya saudara gitu kan. Ulang tahunnya Tuhan Yesus. Terus kebangun, oh Merry Christmas, Selamat Natal. Tidak apa namanya, di dalam pengucapan Merry Christmas itu tidak usah meresapi Natal itu. Jadi kalian jangan takut kayak babi gitu, kali ini haram, enggak. Energi kalau kalian blokir, ini adalah karena saudaraku sama-sama cahaya, tapi beda iman. Kalian tidak akan terprosok masuk ke Kristen atau pindah agama. Kristen juga nggak bakal ke Islam kalau sudah kenal Tuhannya. Agama apapun juga
akan nol kalau kalian nggak kenal Tuhannya, ya kan? Mau Buddha kayak, mau Hindu kayak, mau Kristen kayak, Katolik kayak, mau Muslim kayak, harus kenal Tuhannya, harus kenal agentnya. Siapa yang bawa? Siapa yang ngajarin siapa? Yang ngajarin pemurnian. Nah, ilmu pemurnian ini baru malam ini ilmu pemurnian. Gitu, ya. Selamat Natal semua, selamat berhari libur, selamat holiday. Jangan, saya takut mudah-mudahan alam akan damai setelah pemurnian ini, ya kan? Tapi waspada kan, karena besok itu harinya, kalau secara kebetulan saya dengar jadi saya sampaikan. Besok itu harinya naga tanah. Naga tanah itu ganas gitu ya. Naga tanah besok itu kalau secara sio itu kebetulan aku dengar soalnya, jadi aku sampaikan. Eh, Besok itu harinya naga naga tanah. Harinya keras, jangan sampai bentrok. Vibrasi ini vibrasi tertinggi, pemurnian. Jangan terkontaminasi dengan provokasi apa ya, berantem nggak jelas. Kalau ada yang ngajak berantem, minggat, pergi, blokir energi. Jangan diladeni. Apapun masalahnya. Khusus hari besok jangan diladeni. Mending di rumah aja, ngisis. Ya, oke. Tidur semuanya dengan enteng hati, dengan pemahaman baru gitu kan ya. Amin, pandang 25 26 tetap aman. Pantesan buat esmon. Iya, buat esmoni. Iya. Ya wes, selamat tidur semua. Selamat berhari libur bersama keluarga. Rahayu. Terima kasih Jero, Pandang, Mas Dian, Mas Nisar, semua Mbak Osi. Duh, mau korek. Selamat malam. Aduh, mau kah?